Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kepada narasumber terakhir, yaitu Bapak Gregorius Genus Waruwu. Saya akan menyampaikan kurikulum vitae-nya. Nama beliau adalah Gregorius Genius Waruwu, SSMPD. Beliau tempat tanggal lahirnya di Nias 8 Agustus 1993. Ini tadi masih muda ya, sehingga tadi Bu Endede Karya sebutnya Om. Gitu. Terus pendidikan beliau, sarjananya beliau mengambil sarjana filsafat dan teologi di Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Wah, ini ahli filsafat dan teologi. Kemudian beliau mengambil magister administrasi pendidikan di Universitas Bandung. Pengalaman di dunia pendidikan, beliau menjadi guru sejarah dunia, sejarah Indonesia, dan sosiologi di SMA Kasih Karunia Cengkareng, Jawa Barat dari 2019 sampai 2021. Kemudian di 2018 sampai sekarang beliau menjadi peneliti mengenai kepemimpinan dan pengembangan kualitas guru di sekolah-sekolah swasta. Baik, tidak panjang lebar, kepada Bapak Gregorius, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Kira-kira sudah kelihatan? Sudah, Pak, jelas. Sudah. Oke. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Helmawati yang sudah mempercayakan. Kebetulan Ibu adalah penguji dari tesis saya waktu itu. Nah, judul kita adalah menuju pendidikan yang lebih maju dan bermutu dan berkeadilan. Ini akan sebuah tema yang luas gitu. Namun dalam mencapai ke sana, saya dipercayakan membahas tentang kinerja kepala sekolah di masa depan. Namun saya tidak akan berkata di masa depan ya, mungkin lebih tepatnya saat sekarang gitu. Mungkin kalau di masa depan itu nanti hasil buahnya gitu. Kemudian yang kedua, saya mengatakan, memang saya melakukan penelitian ada sekitar 6 sekolah dan saya lebih konsentrasi di swasta. Namun apa yang sampaikan nanti masalah-masalah yang muncul, saya tidak akan menyebut satu sekolahnya secara etik, nggak boleh karena di dunia maya nanti bisa berefek ke sekolahnya. Tapi ini lebih pada analisis saya mulai dari 2018. Kemudian saya ada grand teorinya, mengkomparatifkan dengan beberapa buku yang saya baca tentang kepemimpinan kepala sekolah. Salah satu bukunya adalah Fundamental Concept Education, Leadership, and Management. Saya juga dapatnya dari dosen Uninus. Kemudian ada buku pendidikan yang berkebudayaan. Nah, ini juga nanti yang saya bahas itu adalah jalan baru kependidikan, cara baru kepemimpinan dan kependidikan. Nah, mungkin ini ketika saya menemukan masalah di lapangan, maka ini grand teori ini yang membantu saya untuk menyelesaikan. Nah, kira-kira begitu. Nah, kira-kira yang saya bahas hari ini, sistematikanya pertama adalah saya akan mencoba men-sharingkan kepada Bapak Ibu tentang problem peranan kepala sekolah dan guru, atau terutama bagaimana kepala sekolah itu mengembangkan guru, ada problem apa di sana. Dan kemudian orientasi kebijakan Kepsek, ya, kepala sekolah yang urgent untuk meningkatkan kompetensi guru pada saat sekarang. Dan kemudian nanti pada berikutnya adalah ini lebih ke teori, tapi saya akan lebih sampaikan satu contoh saja nanti karena menyinggung waktu, itu bagaimana sih paradigma kepemimpinan kepala sekolah di zaman sekarang. Saya rasa waktunya kan tidak cukup, paling saya lebih ke sini nanti nomor 1 dan nomor 2. Nanti nomor 3-nya lihat waktu apakah cukup atau tidak. Nah, Bapak Ibu yang saudara terkasih, saya memberikan sebuah instruksi. Saya memahami bahwa kenapa saya memilih kepala sekolah dan guru, karena menurut saya adalah kunci dari pengembangan pendidikan itu ada di guru dan kepala sekolah. Kalau berada di atasnya, bisa dikoreksi saya. Karena sering pergantian, misalnya kalau saya membahas tentang dinas atau membahas tentang kementerian, itu agak ada nuansa-nuansa politiknya gitu. Jadi bisa berubah-ubah gitu. Makanya saya tidak tertarik dalam penelitian. Nah, akhirnya saya merasakan bahwa guru dan kepala sekolah itu agen fungsional. Kenapa saya menyebut agen fungsional? Yang pertama, seharusnya kepala sekolah itu adalah memahami apa itu pendidikan.
kemudian memahami apa tuntutan zaman atas pendidikan, kemudian harus memahami kebutuhan peserta didik tentang pendidikan, dan berikut keempatnya adalah kualitas peserta didik dalam menginternalisasi pendidikan. Ini dasar fundamental yang harus dikuasai oleh seorang kepala sekolah dan guru, sehingga mereka disebut sebagai agen, gitu, bukan agen ya. Maka dengan demikian, harusnya setelah memahami keempat unsur ini, maka pendidikan di sekolah masing-masing, maka pasti akan dilaksanakan pendidikan yang relevan, kontekstual, yang mengantar seorang anak pada kebijaksanaan. Itu dasar fundamental kenapa disebut guru dan kepala sekolah itu adalah agen fungsional dalam dunia pendidikan. Itu yang saya refleksikan dan berdasarkan literatur yang saya kaji. Dan kemudian yang saya bisa sharingkan kepada Bapak Ibu, bahwa di zaman sekarang ini perlu juga dalam nilai dimensi kepemimpinan, perlu rekonsiliasi atau pemahaman, terutama kepala sekolah memahami siapa itu guru di hadapan saya. Siapa itu guru? Karena apa? Karena model kepemimpinan sering otoriter atau lebih jadul istilahnya, klasik gitu. Guru adalah bawahan saya. Nanti saya akan kasih tahu bahwa perlu perubahan paradigma. Guru itu strukturnya tidak seperti dalam dunia korporasi, perusahaan. Yang diatur, yang dikontrol, tidak bisa. Apa yang saya refleksikan, guru dan kepala sekolah itu ibaratnya logam. Ya, yang dua sisi, otonom pada diri sendiri tapi punya relasi. Saya sering memberikan ilustrasi bahwa kepala sekolah itu ibaratnya jantung, ya, yang mengontrol, yang memberikan sesuatu kepada seluruh tubuh. Nah, guru itu adalah pembuluh darahnya, sedangkan pendidikan itu adalah darah yang mengalir. Maka ketika jantung berhenti, maka pembuluh darah juga tidak bisa berbuat apa-apa. Atau misalnya pembuluh darah pecah walaupun jantungnya bagus, tapi tidak bisa terjadi kehidupan istilahnya. Maka dua sisi yang menurut saya di zaman saya sekarang juga perlu tema ini dikaji lebih dalam. Nah, ada sedikit ya motivasi yang saya berikan, ada refleksi saya bahwa kegagalan guru menjadi pendidik adalah penghambat waktu proses pendidikan. Kegagalan kepala sekolah menjadi pemimpin adalah kematian pendidikan. Saya juga merefleksikan berikutnya bahwa semua orang adalah pemimpin dan bahkan memiliki kemampuan kepemimpinan. Tetapi tidak semua orang adalah pemimpin yang profesional dalam bidang tertentu, termasuk konteks pendidikan. Sebab pendidikan itu memiliki hakikat, memiliki paradigma, memiliki kompleksitas dan moralitas tersendiri. Namun kalau kita lihat dari dua sisi di atas, kita sangat menyadari bahwa ternyata dalam dunia pendidikan, menuju pendidikan yang maju, berkualitas, berkeadilan sana, itu ada di pundak guru dan Kepsek. Tetapi di satu sisi berdasarkan hasil penelitian ternyata juga menjadi masalah. Gitu. Nah, apa yang menjadi masalahnya? Saya menemukan dua sisi. Semoga ini yang saya bisa sharingkan kepada Bapak Ibu dengan waktu yang sangat singkat. Guru tidak berkualitas itu saya menemukan tiga. Ini saya rangkum ya, bukan hanya dari sekolah, tapi saya rangkum dari hasil penelitian. Pertama, guru itu tidak berkualitas karena latar belakang pendidikan. Apa yang menjadi latar belakang pendidikan? Yang pertama itu adalah waktu masa belajar, guru itu adalah pribadi pemalas belajar. Paham nggak? Itu maksudnya. Itu lebih internal. Ya, apalagi bermasalahnya itu ketika guru itu adalah dia sekolah tapi sambil kerja. Sambil kerja, maka nilai kualitasnya agak, kecuali kalau passionnya lebih kuat. Kemudian latar belakang itu juga, mohon maaf, saya tidak menyinggung institusi, karena saya yakin di sini tidak ada guru yang berasal dari Unius. Dari penelitian saya juga itu terpengaruh karena latar belakang di mana dia sekolah atau kampus di mana. Dalam penelitian saya ketika saya tanya dalam wawancara, ternyata kurikulumnya, kemudian dari sisi kualitas para dosennya juga. Nah, ini yang juga menjadi tema yang bisa dikaji dalam tesis saya. Sebenarnya saya memaparkan lebih lanjut, tapi karena waktunya kan tidak cukup ya untuk menjelaskan, maka dua sisi ini yang menjadi masalah. Kemudian berikutnya, dampak berikutnya adalah karena terjadinya keterbelakangan pengalaman atau terjadi krisis wawasan pendidikan yang ideal
Jadi para guru yang saya teliti itu tidak memahami apa itu pendidikan sebenarnya. Apalagi tanda kutip ya, saya pernah ngajar di Jakarta. Jadi kalau anak muda itu nggak jadi guru di Jakarta, ya, karena saya berada sebuah di lokasi yang lumayan elit ya. Jadi guru itu apa sih sebenarnya gitu. Pernah saya minder juga ya waktu saya ngajar. Saya gaji saya berapa? 3 juta, 4 juta lah ya. Murid-murid saya di kelas 3, mereka dengan online shop, dengan trading, dengan berbagai usaha bisa menghasilkan 20 juta. Pernah saya minder gitu jadi guru. Maka ketika saya mengajar, menjelaskan, lu harus berhasil, kamu harus. Tapi kadang minder saya, pendidikan apa maksudnya sih sebenarnya Pak? Gitu. Paham nggak maksudnya? Di zaman sekarang. Maka itu juga menjadi refleksi bagi kita, pendidikan itu apa sih sebenarnya di zaman sekarang? Gitu. Apakah sekedar guru datang ke kelas dengan 12 bab satu pelajaran, menyampaikan, menyuruh siswa menghafal, dan kemudian bingung mau diimplementasikan apa sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, ini menjadi juga masalah. Yang saya temukan berikutnya adalah adanya persoalan dinamika kemurnian motivasi. Jadi beberapa guru, karena saya tanya kenapa menjadi guru, ada yang nggak bisa jawab, ya mengisi waktu, ya demi menghidupkan anak, demi mendapat gaji istilahnya, demi mendapatkan sebuah pekerjaan ya status, atau demi misalnya mengisi waktu kosong gitu. Nah, ini menjadi masalah kalau problem passion itu tidak jelas mengapa menjadi guru. Nah, nanti saya akan sampaikan. Kemudian ada masalah lain adalah persoalan yang saya temukan adalah di mana yayasan, dalam kutip saya lebih ke CAP saya, karena saya lebih ke fokus sekolah swasta bukan negeri ya. Karena membahas tentang swasta tidak bisa lepaskan dari yayasan gitu. Ya. Tidak memiliki konsep atau tidak memahami kepemimpinan pengembangan kualitas guru. Saya menemukan kepala sekolah punya konsep gitu, punya konsep teori banyak sekali untuk menilai, tapi dalam programnya implementasi tidak ada. Bahkan hanya ada 2 kegiatan pengembangan kualitas guru, yaitu lewat disuruh guru MGMP, kemudian kedua ya suruh guru bebas ekspresi sendiri gitu. Tapi kalau teori, ditanya teori, wah luar biasa gitu. Semua muncul tadi yang teori disampaikan Dr. Hilman tadi dengan berbagai, tapi itu juga menjadi masalah gitu. Maka perlu konsep kepemimpinan bagaimana strategi pengembangan kualitas guru. Nah, ketika seorang kepala sekolah tidak memiliki konsep, maka apa yang terjadi adalah terjadi suasana yang tidak kondusif, suasana yang diskriminatif, bahkan juga mematikan potensi guru gitu. Termasuk saya di sekolah itu adalah orang yang lebih familiar, progresif dalam mengajar, tapi kadang-kadang berbenturan dengan kepala sekolah juga saya secara pribadi. Karena mungkin saya punya konsep tersendiri. Kemudian yang berikutnya yang menjadi masalah tidak berkembangnya Capsek dan kemudian kualitas guru itu persoalan karena sekolah mengalami namanya paradigma kapitalistik. Nanti saya akan melihat di mana guru itu dipandang sebagai human resource, bukan human development. Nanti saya akan jelaskan. Berbeda kalau menggunakan human resource development. Nanti saya akan jelaskan, itu menjadi strategi. Nah, ketika hanya dipandang sebagai sumber daya yang bisa dieksploitasi, mungkin ya, guru itu adalah sebagai sarana, ya kamu mengajar, lo harus tuntutan seperti ini, tapi tidak pernah dipikirkan dirinya, tidak pernah dikembangkan. Apa maksudnya? Hanya sesuatu yang dikuras. Mungkin sebuah paradigma kapitalistik itu seperti kapitalistik mengolah alam, tahu nggak maksudnya? Tambang ya, alam itu diambil, dapat untung, dibawa sebuah perusahaan, tapi tidak pernah dipikirkan alam itu seperti apa. Maka kenapa sering paradigma kapitalistik ini sering dikritik dan dikaitkan dengan dunia pendidikan juga. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dalam penelitian itu apa solusinya? Ini yang saya temukan masalahnya, Bapak Ibu nanti bisa menambahkan solusinya. Solusi untuk masalah pribadi guru, yaitu masalah kuota pendidikan, saya mengharapkan dari kepala sekolah itu berdasarkan saya harus mengembangkan kompetensi guru dari segala sisi eksistensial dan manajerial. Nanti saya akan, kalau ada waktunya, saya akan paparkan. Ini bagian yang kedua ini, nanti yang tadi itu kebijakan kepala sekolah, nanti itu bagian yang dijabarkan. Kemudian untuk mengantisipasi atau menghandle krisis wawasan dan pengalaman guru itu tentang pendidikan yang ideal, saya mengusulkan ada 2. Ini yang konkret saya ya, perlu namanya studi banding.
Tapi studi banding itu bukan sekedar datang gitu. Pertama, studi banding itu ya banyak teori ya yang harus dipahami oleh kepala sekolah dulu. Jangan menuju program kita ke sekolah sana ya melihat, tidak. Tapi pahami dulu kebutuhannya apa, mau dikembangkan apa. Itu studi banding. Bisa penjelasannya lebih dalam sih karena waktu kurang. Kemudian yang paling penting menurut saya adalah guru kepala sekolah harus menyediakan waktu atau kualitas literasi. Salah satu yang saya pikirkan adalah, dan juga waktu saya mengajar, saya berdiskusi, minimal seminggu itu ada waktu, setiap minggu, setiap guru itu, mereka ada waktu jam literasi, minimal 2 jam. Mungkin disediakan buku-buku, ada waktunya, kemudian diadakan diskusi, atau setiap guru beda buku. Bayangkan kalau 4 guru, dalam sebulan setiap minggu ya, mungkin 2 jam, misalnya setiap hari Sabtu. Satu buku, misalnya satu guru minggu depan membahas tentang sebuah buku pendidikan, presentasi, diskusi, apa manfaatnya. Nah, mungkin itu salah satu strategi untuk mengantisipasi meningkatkan kualitas guru di tengah kesibukan mereka, gitu. Dan ini juga yang saya teliti itu adalah supaya guru itu mempunyai pemahaman apa itu pendidikan yang ideal. Itu. Kemudian yang saya dinamika kemudian motivasi. Nah, ini bagaimana meluruskan motivasi guru itu supaya menjadi guru, menjadi passion, yaitu pendidikan karakter. Ada 3 hal yang harus disasar. Pertama adalah membangun tentang kesadaran guru tentang identitas. Seperti yang saya alami kemarin waktu saya ngajar di Jakarta, waduh, murid saya dapatkan penghasilan segini, saya segini gitu. Kadang saya minder gitu. Saya mau nasihati, dalam hati saya, wah, mereka lebih sukses dari saya gitu. Maksudnya secara finansial. Tapi kalau dilihat dari identitas, harus ditingkatkan. Kebanggaan menjadi seorang guru. Saya adalah guru, gitu. Bukan pengusaha, bukan seorang yang profesional di bidang tertentu, tapi saya seorang guru. Namanya guru ya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana kompetensi guru itu secara eksistensial. Kemudian Mohon 2 harus menit lagi Pak Greg ya. Oke. Kemudian yang harus disandalami adalah kemampuan cinta dan kasih, di mana guru itu mengajar bukan karena perhitungan wah beban pekerjaan tidak dapat duit apa-apa gitu misalnya. Nah, harus guru itu tumbuh cinta dan kasih. Karena menurut saya kan dari slogan kita ya di nasional, guru tanpa jasa, atau para pahlawan tanpa jasa. Di sana tidak bisa sampai kalau misalnya guru tidak totalitas memberikan diri. Kemudian yang berikutnya adalah dibangun oleh kepala sekolah itu kesetiaan atas tanggung jawab. Nah, ini bagaimana teknik membangun ini mungkin misalnya memanggil motivasi, mungkin refleksi yang dibangun oleh kepala sekolah, gitu. Mungkin lewat kolokium itu pertemuannya, sharing, menanyakan gimana, itu teknik-teknik untuk mengarah ke sana. Nah, kalau misalnya masalah internal, yang pertama adalah rekonsiliasi karena saya meneliti yayasan, yang penting adalah rekonsiliasi antara kepala sekolah dan yayasan. Beberapa yang saya teliti dari 6 itu terjadi namanya dualisme kepemimpinan, paham nggak? Bahkan ada sampai kepala sekolah mengatakan saya itu hanya pembantu pelaksana harian. Konsepnya udah digerakkan oleh yayasan. Nah, itu juga menjadi sebuah penghalang. Saya juga mencari-cari orang, ternyata juga banyak di internet orang-orang yang magister administrasi pendidikan yang konsep mendamaikan antara yayasan dan kepala sekolah. Ternyata itu juga menjadi masalah gitu ketika terjadi dualisme kepemimpinan. Harusnya idealnya adalah di mana yayasan dan kepala sekolah itu sebagai partner. Nah, itu bisa nanti di dalam diskusi bisa di dalam. Kemudian yang paling penting untuk adalah diberikan kebebasan kepada para sekolah di mana mereka menikmati otonominya dan kebebasannya. Mungkin Bapak Ibu apalagi para dosen sudah tahu undang-undang otonomi kepala sekolah gitu. Ketika terjadi otonomi daerah, mulai dari situ sebenarnya sudah ada deskripsi hakikat kepala sekolah itu seperti apa. Nah, itu bisa didalami untuk mengantisipasi itu. Kemudian berikutnya adalah kepemimpinan kepala sekolah itu diuji dalam keseharian, dalam mengatasi masalah. Kemudian ada nanti yang bagian berikutnya adalah yang paling menarik adalah yang disinggung dari Dr. Hima itu adalah kepemimpinan yang tren di zaman sekarang adalah kepemimpinan yang melayani server. Nah, nanti saya akan jelaskan di belakang atau saya sharingkan server itu misalnya ada singkatannya, gitu. Ada singkatan yang menarik, S-nya apa, visioner. Jadi ada pembagian. Jadi secara teori bagus. Nanti saya akan sharingkan kalau sebagai penutup ya. Ya, kemudian maaf, berikutnya Greg adalah waktunya sudah habis. Mohon dipercepat ya, sudah habis waktunya.
Oke, mungkin saya sampaikan berikutnya aja ya, yang definisi kepemimpinan itu ya, saya tampilkan aja. Ini yang disampaikan oleh Kemedik juga Mas Menteri ya. Ini teorinya mungkin ya, kepemimpinan server melayani gitu, visioner, transformatif, kontekstual, demokrasi, dan esensial. Maka mungkin itu tadi pembagian yang bisa saya sharingkan. Terima kasih. Mohon maaf kalau kurang efektif karena waktunya kurang cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Gregorius yang telah memaparkan mengenai kepemimpinan kepala sekolah wabil khusus di sekolah swasta yang tadi dititik beratkannya.